Selanjutnya kita akan membahas tentang disadvantage of expanding internationally. Yang pertama adalah liabilities of foreigners. Ini tuh menjelaskan bahwa kalau misalnya di satu negara belum tentu pas dengan cara kita di negara masing-masing di tempat barunya. Contohnya aja seperti Walmart. Walmart di Amerika punya culture di mana mereka itu punya cara yang baik, terus kenal sama yang customernya. Nah, tapi pada saat masuk ke Jerman, Walmart ini tetap melakukan itu, tapi employee-nya gak mau sama sekali melakukan itu, sehingga Walmart gak bisa berkompetisi di Jerman. Selanjutnya adalah lost reputation. Contohnya seperti Foxconn yang menjadi supplier utama dari Apple dari bahan-bahannya. Secara Foxconn, dia menggunakan prinsip low wages, long hour working, dan poor working and poor living condition. Di sini membuat tim Cook langsung datang ke China untuk melihat sendiri keadaannya. Dengan datangnya tim Cook, di sana menjadi gajinya dinaikin dan juga tempat tinggal dari employee-nya dibenerin lagi. Selanjutnya itu contohnya adalah Gap, H&M, and Carrefour. Mereka bekerja sama di perusahaan tekstil. Perusahaan tekstil yang ada di Dhaka, Bangladesh, terjadi satu insiden di mana membunuh banyak orang. Banyak sekali orang yang mengira itu adalah salah dari mereka. Padahal yang menjadi kesalahan utama adalah masalah politik yang ada di negara tersebut, di mana semua orang di sana harus low wages. Selanjutnya adalah loss of intellectual property. Loss of intellectual property contohnya seperti Kawasaki yang ingin memasuki China. Kawasaki memiliki tujuan utama untuk bekerja sama dengan Cina karena barang-barang yang ada di barang-barang yang ada di Cina itu murah, sehingga bisa mempush cost-nya. Tapi yang menjadi kenyataan adalah setelah Kawasaki bekerja sama dengan China mengambil ilmu-ilmu yang bisa didapat dari Kawasaki, sehingga mereka membuat produk baru. Yang menjadi permasalahan lebih lanjutnya adalah China ingin berkompetisi dengan Kawasaki. Oke, selanjutnya tempat manakah yang paling tepat untuk satu perusahaan untuk berkompetisi? The Cage Distance Framework akan membantu kita. Cage itu berasal dari kata-kata C-nya untuk culture, selanjutnya administrative and political, geographical, sama yang terakhir adalah economic distance. Yang pertama, culture. Culture itu sangat penting karena contohnya aja seperti Amerika dan Australia. Amerika dan Australia memiliki budaya yang hampir mirip, sehingga jika ingin ekspansi ke Australia, itu akan menjadi satu nilai plus karena tidak ada culture shock. Akan sangat minimal culture shock yang bisa terjadi. Selanjutnya, contohnya itu Rusia dan Amerika. Rusia dan Amerika memiliki budaya yang sangat berbeda, sehingga jika ingin memasuki pasar satu sama lain akan sangat susah untuk menyesuaikan budayanya. Selanjutnya adalah administrative political. Contohnya saja seperti hubungan antara Amerika dan Eropa dari perusahaan pesawat Boeing dan Airbus. Untuk Amerika memasukkan Boeing ke Eropa, banyak sekali taktik-taktik politik yang digunakan Eropa untuk mempersulit masuknya Boeing ke Eropa. Selanjutnya adalah geographical distance. Geographic distance ini sangat jelas, dimana kalau misalnya untuk mengekspor ke luar negeri akan sangat susah jika jaraknya jauh, maka akan menambah biaya. Economic distance. Negara yang memiliki tingkat kekayaan tinggi akan susah berbisnis di negara yang tingkat kekayaannya lebih low. Contohnya saja seperti Apple yang menjual barangnya, mengekspor barangnya ke Hong Kong. Barang Apple di sana akan sangat lebih laku dan cepat terjual. Sedangkan jika dimasukkan ke Indonesia yang memiliki tingkat kekayaan lebih rendah, penjualan di Indonesia bukan tidak ada, tapi lebih kecil dibandingkan Hong Kong. Selanjutnya, bagaimana multinational enterprise masuk ke foreign market? Ada beberapa cara dari yang low sampai ke high.
Yang pertama, cara paling gampang adalah exporting. Kita bisa langsung mengekspor barang kita ke negara yang kita tuju. Selanjutnya licensing dan franchising. Kita bisa langsung mengambil license-nya sama franchise di negara tersebut.